Sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat ya semua? Alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini yang begitu banyak nikmat diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Ini nikmat kesehatan Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mahal ini, mahal. Nikmatnya sehat itu nanti kita rasakan ketika kita jatuh sakit. Betul tidak? Oleh karena itu selagi kita sehat, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan jalan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Banyak orang tak balik-balik ke pikirannya, nanti sakit baru mau beribadah. Bagaimana caranya kalau sakit baru mau sholat? Tidak bisa makin berdiri, apalagi asam urat. Betul tidak? Asam urat tinggi, sakit lutut, sakit pergelangan, sudah encok lagi pinggang, baru mau sholat susah. Makanya kita ajari anak-anak kita sejak dini, cucu kita ajari beribadah sejak dini. Jangan dibalik. Banyak orang bilang nanti besar baru diajari anak-anak beribadah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mari kita belajar. Ketika kita lahir di dunia, atau anak tak lahir di dunia, atau cucu tak lahir di dunia, begitu harus hari ke-7 harus diakikah. Betul tidak? Kalau belum ada kemampuan maka kelipatan 7-nya, berarti 14 harinya. Belum ada kemampuan 21 harinya. Belum ada kemampuan ambil 40 harinya misalnya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita lagi, di usia 7 tahun anak tak, cucu tak, ajari dia, dekatkan agama, ajari dia sholat, ajari dia mengaji. Kelipatan 7, 14, anak-anak itu sudah mulai remaja, akan mengenal yang namanya dunia, ya, dunia jatuh cinta. Maka di situ lagi kita kawal dia agar dia tidak salah arah. Nah, maka kelipatan 7, 21 tahun kalau dia anak laki-laki, cenderung mau menikah. Kelipatan 7-nya 28 di situ ya puncak-puncaknya orang mau menikah. Kalau laki-laki pasti ya dia mau sekali menikah. Makanya ibu tabe di pemukuran, kalau usia 25 tahun, 28 tahun ada gadis tak datang lamar kasih nikah. Yang banyak yang banyak syaratnya. Kenapa? Karena kata Rasul, kelipatan 7-nya lagi berarti 35 tahun. 35 tahun sampai 40 tahun. Tapi rata-rata 35 tahun 40 tahun di situ banyak tingkat perselingkuhan. Kenapa? Karena di situ muncul puber kedua. Iya. Jadi ini mari kita bersyukur selagi kita masih sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua karena bercahaya semua kulihat mukanya. Iya. Memang nenek-nenek tapi bercahaya. Kenapa? Karena berkat zikir dan air wudu. Alhamdulillah. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Rajin-rajin selawat. Duduk-duduk di rumah sendirian, jangan pakai sembarang pikir bunda. Banyak selawat. Karena selawat ini luar biasa. Imam Hasan Al-Basri pernah bermimpi. Beliau adalah seorang sufi, ulama besar dan sangat terkenal. Apa mimpinya? Dalam mimpinya ada tetangganya di sekitar rumahnya itu meninggal 3 hari yang lalu sebelum dia mimpi.
Setelah 3 hari dia dikuburkan, malam ketiga ceritanya Imam Hasan Al-Basri bermimpi. Apa mimpinya? Dia lihat itu ibu disiksa dalam kubur, dalam mimpi. Sehingga begitu dia bangun keesokan harinya, dia sampaikan kepada anaknya, ini ibu yang telah meninggal. Kemudian setelah dia sampaikan, ternyata ada salah seorang anaknya yang datang berziarah ke makamnya, duduk di atas pusaranya. Tidak ada doa yang dia baca kecuali dia berselawat di atas pusara ibunya sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Malamnya mimpi lagi Imam Hasan Al-Basri. Apa mimpinya? Dia lihat itu lagi ibu tidak disisa di dalam kubur, tapi dia lihat di dalam surga sedang menikmati makanan yang lezat. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri bertanya di dalam mimpinya kepada ibu itu, ada apa gerangan yang membuat kamu masuk surga, sementara kemarin kuliahku disisa dalam kubur? Apa jawaban ibu ini? Datang salah seorang anakku berziarah di atas makamku, lalu dia berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu mulianya selawat, begitu banyak manfaat dan syafaat dari selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rajin-rajin selawat. Karena salawat itu bisa melembutkan hati sekaligus menenangkan hati. Betul tidak? Jadi kalau nak kasih balis-balis kicucunta, jadi kalau ingin bicara ayat di surah Al-Waqiah, ada beberapa surah pilihan yang kalau kita dawamkan ini itu luar biasa dahsyat manfaatnya. Apa itu? Yasin, 2 Ar-Rahman, 3 Al-Waqiah, 4 Al-Mulk, ya? Al-Kahfi. Al-Kahfi setiap malam Jumat, ya. Kalau saya itu pengamalannya begini. Kalau subuh baca Al-Waqiah habis sholat subuh. Terus siang baca Yasin. Sore baca Ar-Rahman. Malam sebelum tidur baca Al-Mulk. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasul berkata, ya, bacalah surah Al-Mulk. Siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, kalau dia mati maka bebas dari fitnah atau pemeriksaan kubur. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa Al-Quran. Jadi ini kita biasakan dakwahkan. Apalagi mohon maaf nih, kita ini ibu-ibu kan kebanyakan ibu rumah tangga, ya kan, kebanyakan tidak lebih sibuk daripada bapaknya misalnya kan. Nah, maka bantulah ya suami kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami kita pergi kerja, berangkat kerja di pagi hari, bantu dari belakang memohon rahmat ridha Allah agar rezekinya suami kita dipermudah oleh Allah. Dengan jalan apa? Di rumah pagi hari sesudah mandi ambil air wudu, ya sholat maki duha 2 rakaat. Sudah sholat duha 2 rakaat, baca maki surah Al-Waqiah. Kalau Al-Waqiah mau dibaca kalau pagi. Nah, tapi kalau kebiasaan Ar-Rahman, iya. Tapi saya prakteknya itu di rumah saya ikuti mama saya. Habis sholat subuh itu Al-Waqiah. Iya. Habis sholat subuh Al-Waqiah, luar biasa. Bahkan saya ingat, Bu, ketika ibuku mau meninggal dunia, 20 hari sebelum ia meninggal dunia, saya ingat sekali. Habis sholat subuh, ibu saya membaca Al-Waqiah 7 kali. Ketika dia habis membaca Al-Waqiah 7 kali, karena di luar kebiasaannya selama ini, ya saya tungguin. Dia dari Bulukumba turun ke Makassar, bermalam di rumahku 7 malam, di rumahnya kakak 3 malam, 10 hari di Makassar. Maka pada saat dia bermalam terakhir di rumah saya, dia baca Al-Waqiah di subuh hari 7 kali. Karena 7 kalinya baca, sehingga saya tungguin selesai sholat, baru saya tanya, Ma, kenapa ki baca Al-Waqiah 7 kali? Barusannya ku dengar baca ki Al-Waqiah 7 kali. Padahal selama ini kebiasaan hanya 1 kali. Apa jawabannya? Nah, kan 7 anakku.
maka hari ini saya bagi-bagikan semua untuk anak. Kenapa, Mak? Nah, bilang kan mumpung ku ingat ke semua, siapa tahu besok tidak bisa Mak baca. Masya Allah. Ternyata 20 hari kemudian ibu saya sudah meninggal. Makanya ibu, tapi alhamdulillah karena ini, mohon maaf saya tidak melebih-lebihkan kebiasaan ibu saya, karena saya ingat sekali Bu, saya masih SD ditinggal bapak. Meninggal saya punya bapak, saya masih kelas 2 SD, meninggal saya punya bapak. Anak pertama baru selesai SMA, anak kedua baru SMA. Baru cara melahirkannya itu ibuku, pokoknya tidak tahu jana setiap tahun, tapi rua setiap 2 tahun. Berarti sama, jadi setiap tahun. Akan sore menjelang maghrib cari itu anak tak cucuta. Iya, kita balik-balik sekarang ini. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Iya. Apalagi sekarang, kenapa anak-anak itu tidak? Saya kadang-kadang itu marah, kadang tuh menangis kuliah anak-anak sekarang Bunda nih. Waktu merah-merah itu anak-anak, kenapa ku tahu? Kan saya ada tuh anakku mulai, baru itu anakku cengeng sekali. Umur 6 tahun sekarang masih cengeng. Iya, baru 1. Iya, masih cengeng. Aku bilang kenapa pindah ada adiknya ini supaya tidak cengeng. Tapi belum pendidikan. Masya Allah. Itu coba perhatikan, bayangkan kibede cara tak ini. Kita rawat anak, bagai begitu merah-merah itu anak, dijagai jangan sampai ada nyamuk datang. Betul tidak? Ada nyamuk datang, dibelikan mie kelambu yang khusus untuk bayi. Sudah itu mulai berjalan kita jagai. Iya, kita jagai jangan sampai jatuh lecet lututnya. Sudah itu mulai lari, dijagai lagi. Jangan lari-lari. Nanti jatuh tak butuh apa dan lagi. Begitu. Sudah itu dibelikan sepeda, dijagai lagi, nanti jatuh. Betul tidak? Sudah itu beli motor. Begitu ada motor dan dijagai lagi. Jangan sampai tabrakan dan lain-lain. Iya. Tapi banyak anak-anak sekarang dan tidak dipedulikan orang tuanya. Begitu besarnya anaknya tidak peduli. Begitu masuk usia 14 tahun, masa-masa remaja tidak peduli anaknya di mana, sehingga dia keluar bergaul di mana-mana. Yang tadinya kita jaga kulitnya, mereka rubah kulitnya. Yang tadinya halus, gagah, cantik dilihat, mereka rubah kulitnya anak tak, rubah kulitnya cucu tak, dengan jalan apa? Naukir sini. Kasih spidol. Spidol yang tidak mau hilang, alias tat. Iya. Kita jagai anak agar dia tidak lecet, jangan sampai jatuh, tertindis paku telinganya sehingga dia robek telinganya. Begitu besar kita tidak pedulikan anak dia lubangi telinganya sampai berjejer. Betul tidak? Tapi banyak orang tua tidak sadar bahwa itu adalah contoh, bahwa itu adalah gambaran neraka. Betul tidak? Banyak orang tidak sadar. Anaknya di luar sudah ini. Apa namanya ini? Lem naisa. Habis lem naisa karena tidak ada lem naisa, ada yang tawari terigu. Alias sabu-sabu. Kenapa bisa demikian? Karena kita jarang menjaga anak kita dan tidak pedulikan anak dan cucu kita. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita harus jaga. Sekarang kenapa anak-anak terlibat baku patek? Karena kurang kepedulian dari orang tuanya. Bukan karena tidak ada namakan, bukan karena tidak ada pakaiannya, bukan karena tidak ada motornya. Kurang perhatian orang tua terhadap anaknya. Maukah kita ketika kita sudah berada di dalam akhirat baru kita menyesal? Baru kita mau pulang untuk mendidik anak kita, mendidik cucu kita. Saya yakin dan percaya kita tidak ada yang mau demikian. Makanya ayat ini sangat-sangat memberikan perhatian khusus kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau bapaknya jelek, belum tentu anaknya akan jelek.
ibunya baik, pasti anaknya baik. Apa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh bapak baik, tapi mamanya tidak baik, akhirnya anaknya tidak baik. Tapi ada bapaknya yang tidak baik, tapi mamanya baik sekali, anaknya jadi baik. Apa itu? Nabi Ibrahim. Bapaknya namanya Azhar, itu tidak baik, tapi mamanya beriman dan taat kepada Allah sehingga anaknya baik. Maka kita perhatikan anaknya. Sekolahkan anaknya sesuai dengan bakatnya. Oh, ini anakku suka baku tembak-tembak. Wah, berarti bagus, ini kasih daftar tentara ini, angkatan darat. Oh, ini cucuku ini senang main layang-layang. Wah, bisa pilot. Oh, ini anakku senang main hujan-hujan, main air, ya, suka turun di selokan, angkatan laut. Ada tuh cucuta atau anakta, ya, selalu tiup-tiup sempritan. Polisi ini, rahasia. Iya. Atau ya, atau apa? Wasit sepak bola. Yang penting jangan tukang parkir. Iya, lihat, ada anak senang melukis, berarti dia ada bakat di teknik. Iya. Ada anak sedang menghafal, berarti dia ada bakat di hafiz. Ya, arahkan begitu, sehingga kita ikuti, ya, caranya pendidikan anak itu kita ikuti, ya. Jangan seperti dulu. Dulu saya sampai saya dan teman-teman banyak yang kambang-kambang BTC karena di pasar semua pintar matematika di SD. Pasti kita rasa juga semua tuh. Kalau tidak ditahui matematika, semua dapat belbas, semua belabas, patah-patah di pinggang, patah-patah di paha. Betul tidak? Iya. Oh, ternyata yang lebih duluan berhasil bukan yang jaga matematika, yang bak balaka. Ngapa itu ternyari polisi ya? Iya, saya banyak teman-teman SMP, SMA lebih duluan berhasil daripada orang yang rinkin-rinkin. Iya. Kenapa? Itu kita semua. Kenapa? Karena rezeki Allah yang tidak boleh tidak boleh karakternya anak itu disamakan. Iya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian terkait dengan ayat surah At-Tahrim ayat 6 ini, saya ingat lagi ada ayat yang sejalan dengan ini, surah An-Nisa. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah kalian khawatir, jangan sampai meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan di'afa. Dia dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud di sini bukan lemah karena fisik, bukan lemah karena kakinya tidak sempurna, karena tangannya tidak sempurna, matanya tidak sempurna, telinganya tidak sempurna, atau tubuhnya tidak sempurna. Tapi lemah yang dimaksud di sini oleh Allah ada 3. Menurut ulama kita ada 3. Pertama, lemah dari segi agamanya, lemah dari tauhid, ya, tidak bertuhan. Ya, maka hati-hati kita perhatikan anak-anak kita. Ya, kalau dia mulai disuruh sholat, lalu dia mulai membantah, ya, itu pertanyaan. Ustaz, kalau begitu Ustaz bagaimana caranya? Dipaksa sholat tidak mau sholat, bahkan dia mengamuk. Nah, bagaimana caranya? Jangan dipaksa. Tidak usah kita paksa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, doakan. Karena doa